pertama tur dunia ngasih salah satu wawasan sih. Ketika keliling dunia, saya ngebayangin kota-kota lain, ngelihat kota-kota lain dan ngebandingin dengan kota saya sendiri. Jadi ada keinginan yang besar untuk ingin memperjuangkan kotanya supaya jadi bagus. Nah, pilkada adalah cara paling tepat sebenarnya untuk memastikan arah pembangunan kotanya sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, jadi kalau misalnya kita pengennya kayak gini, kita pilih si A. Kita pengennya yang kayak begitu, pilih si B dan seterusnya. Nah, dari yang saya lihat di dunia dan dari apa yang saya inginkan, saya emang merasa Mas Anies itu orang yang tepat untuk memimpin Jakarta. Jadi ketika ditanya, mau nggak maju jadi jubir bantu saya lebih dalam? Saya bilang, Pak, saya bisanya cuma ngomong sih. Kalau Bapak nyuruh yang lain mungkin saya nggak mau. Tapi kalau Bapak mintanya jadi jubir, cuma itu yang saya bisa, itu yang saya bantu. Ya udah saya bersedia. Karena saya percaya Jakarta harus dipimpin sama orang yang bisa memimpin semua orang di Jakarta. Jakarta harus dipimpin sama orang yang bisa memimpin semuanya. Bukan cuma bisa memimpin yang minoritas, tapi bisa memimpin yang mayoritas. Bukan cuma bisa memimpin yang non-muslim, tapi bisa memimpin yang muslim. Bukan cuma bisa memimpin yang kaya, tapi juga bisa memimpin yang miskin. Nah, alasan itu lahir dari keinginan dan kerinduan akan persatuan. Kita capek tinggal di Jakarta berantem mulu, panas mulu, rusuh mulu, demo mulu. Nah, kalau dari yang saya lihat, gubernur yang sekarang tidak bisa memimpin semua orang di Jakarta. Sementara yang satu lagi belum punya track record bisa memimpin. Jadi kalau saya bertanya sama diri saya sendiri, siapa orang yang tepat yang bisa memimpin semua orang di Jakarta? Pilihannya hanya satu. Sebenarnya lumayan dekat sih. Saya waktu itu awalnya kenal dia juga gara-gara stand up. Kami mesti stand up di sebuah acara yang sama di Balikpapan. Jadi kami satu pesawat, duduk samping-sampingan jadi ngobrol. Dalam ngobrolan itu saya jadi tahu dia dan kenal dia. Pas saya stand up, setelahnya dia pidato. Dia kayak pemaparan tentang pendidikan, saya perhatiin, keren banget ya gitu. Terus, tapi waktu itu saya nggak langsung dukung. Justru dukungan politik saya pertama terhadap Faisal Basri. Kalau masih ingat waktu itu, pilkada juga. Saya bantu Bang Faisal karena saya senang arahnya Bang Faisal. Nah, waktu Mas Anies mau maju ke konvensi Demokrat, saya ditelepon, Panji, saya mau manggil kamu, saya mau ngobrol sama kamu. Pas saya datang, ditanyain mau nggak dukung, saya bilang saya bantu. Waktu Mas Anies gabung sama Pak Jokowi untuk Pilpres, Mas Anies nanya sama saya bantuin Pak Jokowi ini jadi jubir, kamu gimana? Saya bantu juga, gitu. Ya udah. Nah, ketika Mas Anies ditawarin untuk maju jadi calon gubernur, Mas Anies juga menghubungi saya, lagi stand up juga, lagi di Amerika ya. Kemudian saya bilang, saya bisa bantu, saya bantu. Awalnya itu juga stand up yang bawa. Awalnya dari politik luar negeri justru, dari politik Amerika. Chris Rock, gara-gara nonton video stand up terus jadi tertarik sama politik Amerika Serikat. Baru saya buka-buka YouTube. Lalu ada sebuah acara namanya The Daily Show with Jon Stewart. Itu acara komedi politik. Konsepnya saya adaptasi untuk bikin provokatif praktik di sebuah stasiun televisi. Provokatif praktik bahwa saya lebih dalam ke politik. Jadi kayak sekolah politik singkat, selama 1,5 tahun saya belajar politik. Disitulah saya sadar, nggak mungkin kita nggak peduli politik. Nggak suka sih oke, kalau nggak suka oke. Tapi nggak mungkin satu orang bilang dia nggak peduli politik, karena keputusan politik hubungannya ke dia langsung. Sejak itulah saya belajar lebih banyak tentang politik dan mendalam. Ada, tapi saya udah berdamai sama diri saya sendiri. Bahwa saya kayaknya peran terdalam saya jadi di politik ya jadi juru bicara ya kayak sekarang gini. Karena untuk berpolitik butuh dua, butuh passion dan kompetensi. Passion terhadap gagasan besar, terhadap Indonesia dan terhadap politik. Kompetensi terhadap bidangnya. Nah sekarang kebanyakan itu cuma punya salah satu, kayak di DPR nih. Kalau dia passionate tapi nggak kompeten, di dalam nyusahin. Kalau dia kompeten tapi dia nggak passionate, di dalam korup. Karena dia nggak ada drive-nya gitu, nggak ada arahannya. Nah saya passionate terhadap politik dan terhadap politik, tapi saya nggak kompeten. Lalu pendidikannya aja desain, di DPR aja nggak ada komisi desain. Jadi kalau saya masuk, saya nyusahin pasti. Jadi saya pikir udahlah saya dari luar aja,
Dan kalau saya percaya ada orang baik yang bisa masuk politik, dia yang saya dukung.